4 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara dan lagu kebangsaan, serta PP nomor 11 2005, bahasa Indonesia ini diwajibkan digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam media massa. Urgensi penelitian ini terletak pada semakin mengkhawatirkannya pergeseran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah arus deras penggunaan bahasa gaul, khususnya di kalangan generasi muda. Bahasa gaul yang pada awalnya muncul sebagai bentuk kreativitas dan identitas kelompok sosial kini semakin meluas penggunaannya hingga ke ruang-ruang formal, termasuk dalam media massa dan komunikasi publik. Fenomena ini jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan mengikis fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang bersifat resmi, komunikatif, dan juga edukatif. Oleh karena itu, kajian terhadap peran media sosial seperti Batik TV menjadi sangat penting karena media memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kebiasaan berbahasa masyarakat. Batik TV sebagai salah satu stasiun televisi lokal di Pekalongan diharapkan tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menjadi agen pelestari bahasa Indonesia dengan menayangkan program-program yang mendorong penggunaan bahasa yang sesuai kaidah. Penelitian ini juga penting dilakukan untuk memahami sejauh mana kontribusi Batik TV dalam mengurangi pergeseran bahasa serta untuk merumuskan strategi kebahasaan yang dapat dijadikan contoh bagi media lain dalam upaya menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah dinamika perkembangan bahasa yang terus berubah. Penggunaan bahasa gaul ini juga semakin luas ya, terutama di kalangan generasi muda ya, tentunya seperti yang saya tadi bilang. Terus media massa ini khususnya televisi lokal seperti Batik ini memiliki potensi strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Batik TV memainkan peran strategis dalam menjaga kemurnian bahasa Indonesia di tengah ukuran penggunaan bahasa gaul di masyarakat, khususnya di dalam ranah siaran media lokal. Metode pengumpulan data kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data ini. Non-numerik data kualitatif seringkali bersifat deskriptif dan digunakan untuk mengeksplorasi konsep pendapat atau pengalaman individu menurut Nugraha dan Nasution pada tahun 2020. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mengenali makna strategis dan praktek bahasanya digunakan Batik TV dalam menyusun dan menayangkan konten siaran yang relevan dengan pelestarian bahasa. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang anggota tim produksi Batik TV yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program siaran, khususnya program yang mengandung unsur budaya dan kebahasaan. Pemilihan subjek dilakukan secara progresif, yakni dengan mempertimbangkan keterlibatan informan dalam proses kreatif dan editorial. Program Batik TV yang memiliki potensi mempengaruhi persepsi bahasanya penonton. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui dua teknik, utama pengumpulan data, yakni wawancara mendalam atau biasa disebut interview, dan observasi langsung terhadap siaran Batik TV. Wawancara dilakukan semi-struktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan indikator pelestarian bahasa dan sikap bahasa. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 1 jam, direkam dengan persetujuan informan dan kemudian ditranskripsi untuk keperluan analisis data. Observasi siaran dilakukan dengan cara menonton dan mencatat konten salah satu program unggulan Batik TV melalui media sosial yang secara konsisten menggunakan bahasa Indonesia baku dan menyisipkan nilai-nilai budaya lokal dalam penyampaian materi. Catatan observasi difokuskan pada pilihan diksi, struktur kalimat, serta narasi yang digunakan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi panduan wawancara, lembar observasi, alat bantu dokumentasi seperti rekaman suara, catatan lapangan, validitas data dijaga melalui teknik regulasi. Baik regulasi sumber maupun regulasi teknik. Regulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi serta mengonfirmasi ketemuan kepada rekan sejawat sebagai uji kredibilitas interpretasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis meliputi 3 tahap. Ini yang pertama yaitu reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua ada penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif untuk mengidentifikasi pola penggunaan bahasa, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap strategi kebahasaan yang diterapkan oleh Batik TV kriteria khusus dalam
Analisis mencakup sejauh mana siaran Batik TV mempengaruhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bagaimana program siaran berkontribusi dalam membawa sikap positif terhadap bahasa Indonesia di kalangan penonton. Melalui komunikasi wawancara dan observasi, program ini diharapkan mampu memberi gambaran konkret tentang upaya yang dilakukan media lokal dalam menjaga identitas bahasa di tengah penetrasi bahasa gaul yang semakin luas. Pembahasan dalam jurnal ini menyoroti peran Batik TV sebagai lembaga penyiaran lokal yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut serta dalam menjaga kemurnian dan kelestarian bahasa Indonesia di tengah maraknya penggunaan bahasa gaul, khususnya di kalangan generasi muda. Fenomena pergeseran bahasa ini menjadi perhatian serius karena bahasa gaul yang semakin umum digunakan tidak hanya dalam percakapan informal, tetapi juga merambah ke ruang-ruang formal seperti media massa, institusi pendidikan, dan komunikasi publik. Di tengah kondisi ini, Batik TV menunjukkan komitmennya dalam menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai program siarannya, terutama pada program-program yang bersifat informatif dan resmi seperti berita dan talk show. Dalam praktik penyiarannya, reporter dan penyair di Batik TV dibiasakan menggunakan bahasa baku, bahkan ketika berinteraksi dengan narasumber di lapangan, dengan harapan pola komunikasi yang mereka tunjukkan dapat menjadi stimulus positif bagi narasumber dan juga audiens. Selain itu, proses penyuntingan naskah dilakukan secara ketat oleh tim redaksi, termasuk kata-kata serapan asing dengan pandanan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam menyusun kalimat agar sesuai dengan struktur tatanan bahasa yang benar, meskipun belum terdapat pelatihan kebahasaan yang formal, praktik pembiasaan kontrol sosial antar kru menjadi mekanisme internal yang cukup efektif dalam menjaga mutu kebahasaan di lingkungan kerja Batik TV. Lebih jauh, Batik TV juga menunjukkan fleksibilitas kebahasaan dengan tetap mengakomodasi penggunaan bahasa daerah dalam program-program yang bersifat lokal dan kultural. Misalnya, acara seperti Matahari, penggunaan bahasa Pekalongan tidak dipandang sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai upaya pelestarian bahasa dan pendekatan komunikasi yang lebih akrab dengan masyarakat setempat. Strategi bilingual ini menunjukkan bahasa Batik TV tidak hanya memprioritaskan bahasa Indonesia dalam konteks formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kedaerahan dalam upaya memperkuat identitas lokal. Dalam konteks yang lebih luas, tantangan yang dihadapi Batik TV juga mencerminkan realitas globalisasi yang membawa arus besar informasi dan istilah asing ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui media sosial dan platform digital. Pengaruh ini menyebabkan generasi muda lebih familiar dengan istilah-istilah non-baku, yang pada akhirnya dapat menggeser dominasi bahasa Indonesia dalam berbagai aspek komunikasi. Melalui penyiaran yang konsisten dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Batik TV mencoba menjadi rujukan atau contoh bagi masyarakat bahwa bahasa Indonesia tetap relevan, komunikatif, dan layak digunakan dalam berbagai konteks kehidupan modern. Dalam wawancara dengan salah satu anggota tim Batik TV, terungkap bahwa pelestarian bahasa tidak harus dilakukan melalui kampanye besar, tetapi bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti penggunaan bahasa Indonesia secara konsisten dalam percakapan sehari-hari. Pesan singkat maupun konteks digital. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian bahasa dapat dilakukan secara kolektif melalui kesadaran pribadi dan kebiasaan yang dibangun dari lingkungan kerja dan media. Batik TV meskipun merupakan media lokal dengan cakupan terbatas, telah membuktikan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran linguistik masyarakat dan mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional. Pembahasan ini sekaligus menegaskan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan budaya pengetahuan dan nilai-nilai kebangsaan yang harus tetap dijaga keberlangsungannya melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa media Batik TV tidak hanya menjalankan fungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga secara esensial mengemban peran sebagai agen pelestarian dan pembinaan bahasa Indonesia dalam konteks kekinian. Substansi utama dari komitmen kebangsaan Batik TV terletak pada kesadaran institusional
bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan medium pembentuk identitas, budaya, dan kualitas berpikir suatu bangsa. Melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap lini siaran, Batik TV memaknai bahasa sebagai cerminan tanggung jawab moral media terhadap pendidikan linguistik publik. Upaya Batik TV dalam menanamkan nilai kebahasaan dari praktik pembinaan internal, penyuntingan ketat terhadap naskah hingga kontrol sosial antar kru ini merupakan bentuk kontrak substansi makna bahasa dalam ranah media lokal. Di tengah arus globalisasi ini, bahasa gaul di kalangan generasi muda ini menjadi pijakan penting untuk membangun kesadaran linguistik kolektif. Bahasa berbahasa secara tepat adalah bentuk perlawanan erosi kultural. Batik TV juga menegaskan bahwa pelestarian bahasa tidak harus selalu dilakukan melalui regulasi atau kampanye besar, melainkan dapat diinternalisasi melalui kebiasaan, keteladanan, dan tanggung jawab personal maupun kolektif. Dengan demikian, makna mendalam dari praktik kebahasaan Batik TV bukan hanya terletak pada aspek formalistik, tetapi juga pada semangat ideologis untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai poros identitas, simbol intelektualitas, dan jembatan komunikasi antar generasi. Ini menjadi represi bahwa media lokal memiliki posisi strategis untuk meneguhkan eksistensi bahasa Indonesia di era gempuran media zaman modern. Batik TV juga berperan lebih dari sekedar media informasi. Ia menjadi agen pelestari dan pembina bahasa Indonesia di era modern. Komitmen ini muncul dari pemahaman bahwa bahasa adalah pembentuk identitas, budaya, dan cara berpikir. Batik TV juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap siarannya, menunjukkan tanggung jawab moral terhadap pendidikan bahasa masyarakat. Upaya internal seperti pembiasaan berbahasa yang baik, penyuntingan naskah yang ketat, dan kontrol sosial antar karyawan adalah wujud nyata dari komitmen ini. Di tengah gempuran globalisasi dan bahasa gaul, Batik TV juga menjadi contoh penting untuk membangun kesadaran berbahasa yang baik sebagai bentuk perlawanan terhadap hilangnya budaya. Pelestarian bahasa dilakukan melalui kebiasaan, contohnya baik serta tanggung jawab individu dan kelompok, bukan hanya melalui aturan ataupun kampanye besar. Praktik kebahasaan Batik TV memiliki makna mendalam, yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai pusat identitas, simbol kecerdasan, dan penghubung antar generasi. Ini juga menunjukkan bahwa media lokal memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah modernitas.